Halo saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 1, pokok bahasan ketiga tentang dasar-dasar anatomi dan fisiologi mata. Silakan Anda pelajari, Anda simak, dan jangan lupa mengisi daftar hadir di Siapu. Ya, pembelajaran ini terbagi atas beberapa sub pokok bahasan. Ya, kita mulai dari palpebra. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan segera mulai saja. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk di sub pokok bahasan pertama tentang palpebra atau kelopak mata. Apa sebenarnya fungsi palpebra? Jadi palpebra ini berfungsi sebagai alat pelindung bola mata, baik perlindungan dari trauma cahaya maupun pengeringan permukaan depan bola mata. Jadi kalau palpebranya tidak bisa membuka dan menutup dengan sempurna, maka air mata yang diproduksi oleh glandula lacrimalis tidak bisa diratakan atau membasahi permukaan kornea, sehingga kornea akan kering atau permukaan depan bola mata akan kering. Di samping itu, palpebra juga berfungsi sebagai alat untuk meratakan air mata yang ada di permukaan depan bola mata. Untuk dapat menjalankan fungsinya, palpebra harus dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Jadi dia harus dapat menutup ini rapat ini dan membuka dengan semua seperti itu. Ya. Palpebra dapat menutup dengan sempurna sebagai akibat kontraksinya musculus orbicularis oculi, di mana musculus orbicularis oculi ini atau otot orbicularis oculi ini di bawah kendali saraf nomor 7 yang disebut sebagai nervus facialis. Sedangkan kontraksinya muskulus palpebra itu dikendalikan oleh saraf nomor 3 yang disebut nervus oculomotorius. Jadi bila muskulus palpebra ini berkontraksi, maka kelopak mata akan membuka. Dalam gambar ini yang perlu Anda lihat adalah yang warna oranye itu atau warna agak jingga itu yang di atas, itulah musculus levator palpebra. Jadi dia fungsinya untuk dapat membuka kelopak mata. Nantinya dalam praktek klinik, Anda harus dapat membuka palpebra seperti pada gambar berikut ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya folikel pada konjungtiva palpebra. Jadi konjungtiva palpebra itu adalah lapisan dari palpebra bagian dalam yang bersentuhan dengan kornea dan konjungtiva. Pertemuan antara palpebra superior dan palpebra inferior disebut sebagai kantus. Jadi kantus itu pertemuannya. Kalau pertemuannya ada dekat telinga itu, ini berarti dia kantus lateralis. Tapi bila dekat hidung, pertemuan antara palpebra superior dan inferior dekat hidung sini, berarti dia kantus medialis. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki sub pokok bahasan kedua tentang sistem lacrimalis atau sistem air mata. Coba perhatikan gambaran artistik dalam sistem lacrimalis berikut ini. Ya. Jadi mula-mula air mata itu diproduksi oleh glandula lacrimalis, kemudian dia turun membasahi kornea dan konjungtiva, kemudian palpebranya mulai berkedip-kedip untuk meratakan air mata agar membasahi semuanya secara sama atau secara homogen. Ya, jadi fungsi dari palpebra ini untuk meratakan
air mata yang diproduksi oleh glandula lacrimalis. Ya. Sistem kedua atau subsistem disebut sebagai sistem ekskresi, pembuangan. Jadi kalau air mata itu sudah membasahi permukaan depan bola mata tidak dibuang, maka matanya, kalau orang Jawa bilang nerocos, ya, air matanya akan tumpah keluar. Tapi tidak demikian dalam keadaan normal ini. Jadi air mata yang sudah membasahi kornea itu dan konjungtiva itu akan dibuang melalui superior punctum lacrimalis, juga melalui inferior punctum lacrimalis. Kemudian air mata itu mengalir menuju ke ductus lacrimalis, ya. Kemudian memasuki ke sakus lacrimalis. Sakus lacrimalis artinya kantong air mata. Kemudian dia akan dibuang, setelah ada di sakus lacrimalis akan dibuang melalui ductus nasolacrimalis. Jadi langsung masuk kerongkongan. Jadi seringkali kalau Anda menggunakan tetes mata itu, setelah matanya ditetesi, sebentar kemudian, loh, rasanya kok nampak pahit di tenggorokan, padahal yang ditetesi matanya, ya, karena dia akan mengalir ke tenggorokan, ya. Jadi air mata ini diproduksi di glandula lacrimalis. Setelah membasahi permukaan depan bola mata, dia akan dibuang melalui ductus nasolacrimalis. Sedangkan rute perjalanan mata itu tadi sudah disinggung, ini gambar dari sisi lain maksudnya, ya, setelah diproduksi oleh glandula lacrimalis, kemudian kelopak matanya berkedip-kedip meratakan air mata, kemudian langsung dibuang ke ductus nasolacrimalis, yaitu utamanya di hidung di sini, ya, lacrimalis itu, terus nanti masuk ke tenggorokan. Jadi air mata atau orang nyebut sebagai tear film ini ada 3 macam lapisan, ya. Jadi lapisan pertama adalah lapisan minyak yang diproduksi oleh glandula meium. Kemudian lapisan air yang diproduksi kedua, kemudian air yang diproduksi oleh lapisan kedua adalah lapisan yang diproduksi oleh glandula lacrimalis. Jadi, sedangkan lapisan ketiga adalah lapisan musin yang diproduksi oleh sel-sel goblet konjungtiva. Jadi ini nanti 3 lapisan itu bergabung menjadi satu, ya, lapisan itu. Lapisan minyak yang ada di atasnya, terus lapisan kedua ada di bawahnya, terus lapisan goblet konjungtiva ini di bawah lagi. Apa sebenarnya fungsi air mata? Fungsi air mata adalah untuk menjaga transparasi kornea. Jadi kalau dia nggak dapat suplai dari air mata, nanti kornea tidak transparan. Jadi tidak transparan itu tidak tembus, nanti dia akan kekeringan. Bila air mata yang diproduksi oleh glandula lacrimalis berkurang secara kuantitas, maka kornea akan kering dan transparansinya akan menurun. Dalam proses pembelajaran di program studi optometri ini, nantinya Anda akan diajarkan bagaimana mengukur kuantitas air mata dengan scanner test seperti yang apa pada gambar, ya. Nanti kalau praktek nanti, ya, diajarkan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki pokok bahasan ketiga tentang media refrakta atau alat pembias cahaya, yang terdiri dari kornea, humor aquos, lensa kristalin, dan corpus vitreum. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kornea? Kornea merupakan media transparan dan avaskuler yang dibatasi oleh 2 bidang lengkung. Bidang lengkung luar berhubungan dengan udara,
Sedangkan bidang lengkung dalam yang dalam bersentuhan dengan umur aquos. Ya, dengan umur aquos. Jadi dia adalah bentuknya seperti tempurung, tapi transparan, ya, tidak ada pembuluh darah. Jadi avaskuler artinya tidak ada pembuluh darah. Kornea ini berfungsi sebagai alat pembias cahaya, memiliki ketebalan sekitar setengah milimeter dan terdiri dari beberapa lapis. Jadi lapisan kornea ini terdiri dari satu, ya, lapisan epitel. Di atas permukaan lapisan epitel ini terdapat film atau air mata. Kemudian lapisan kedua di bawahnya epitel adalah membran Bowman. Ya. Sedangkan lapisan ketiga adalah lapisan stroma. Dan keempat adalah lapisan membran Désinet. Dan yang lapisan terakhir paling dalam adalah lapisan endotel. Sekarang kita bicara tentang umur aquos. Ya. Umur aquos adalah cairan yang mengisi kamera oculi anterior atau disingkat COA dan kamera oculi posterior yang disingkat dengan COP. Kadang-kadang orang menyebut COA dan COP sebagai bilik depan dan belakang dari bola mata. Umur aquos diproduksi oleh proses silaris yang berlokasi di musculus cilia cilaris. Di samping berfungsi sebagai alat pembias cahaya, umur aquos juga berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan bentuk lengkung permukaan kornea. Jadi, jika misalnya kornea ini terdapat luka tembus atau penetrans, trauma penetrans tembus, kemudian umur aquos akan mengalir keluar dan kornea tidak lagi bentuknya seperti tempurung yang transparan, tapi akan mendekati datar seperti itu, ya. Sekarang kita bicara tentang lensa kristalin. Lensa kristalin merupakan media transparan dan avaskuler, artinya tidak punya pembuluh darah, yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Jadi bentuknya seperti cakram itu, ya. Bidang lengkung depan berbatasan dengan umur aquos, sedangkan bidang lengkung belakang berbatasan dengan corpus vitreum. Dari keempat komponen media refrakta, hanya lensa kristalin inilah yang bentuknya dapat berubah-ubah, kadang menyembung, kadang memipih, ya, tergantung pada aktivitas refleks akomodasi. Jadi kalau orangnya sedang berakomodasi, sedang lihat dekat misalnya, lensanya akan menyembung. Tapi kalau lihat jauh, lensanya akan memipih lagi. Meskipun lensa kristalin itu bening, transparan, dan avaskuler, namun bila dilihat dari depan akan nampak berwarna hitam. Kenapa nih tadi di depan disebutkan bening, transparan, dan avaskuler? Kenapa kalau dilihat warna hitam? Karena background belakangnya atau latar belakangnya adalah gelap. Ya. Lensa kristalin ini terbungkus dalam serabut-serabut lensa, ya, tapi bagian luar ini disebut sebagai epitel, ya, lapisan epitel. Jadi ada beberapa lapis. Kemudian di bawah bagian epitel ini terdapat korteks atau badan lensa. Sedang yang tengahnya terdapat nukleus, artinya inti lensa. Secara keseluruhan lensa ini tergantung pada serabut-serabut sonulasi ini, yaitu benang sonulasi ini. Dia menggantung pada serabut-serabut tersebut. Sekarang kita menginjak pembicaraan berikutnya tentang corpus vitreum. Corpus vitreum
merupakan media transparan dan avaskuler. Bagian depan dibatasi oleh lensa kristalin dan bagian belakang dibatasi oleh retina. Komponen media refraktor yang satu ini wujudnya menyerupai agar-agar atau lapisan jeli dengan kandungan air 98%. Itu tadi adalah susunan dari media refraktor atau alat pembias cahaya. Saudara-saudara, sekarang kita menginjak subpokok bahasan keempat tentang sklera. Ya, sklera yang mana nih sklera ya? Jadi sklera, menurut strukturnya sklera tersusun atas jaringan fibrosa yang kuat dengan ketebalan hampir 1 mm. Coba lihat gambar berikut ini. Nah, yang itu ada tanda panahnya sklera. Pada permukaan luar berwarna putih susu, sedangkan permukaan dalam berwarna coklat pucat. Fungsi sklera ini adalah untuk mempertahankan bentuk bola mata dan memberikan proteksi terhadap bangunan-bangunan yang halus di bawahnya. Jika dilihat dari depan, maka sklera ini akan berwarna putih susu. Ya. Pada permukaan luarnya putih susu, sedangkan permukaan dalam berwarna coklat pucat. Ya. Itulah sklera yang ada di situ di gambar ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita langsung aja memasuki subpokok bahasan kelima tentang tractus fovealis. Ya. Tractus fovealis ini terdiri dari iris, corpus ciliaris, dan koroid. Nah, kita lihat bahasa satu aja ya. Iris, apa itu iris? Iris adalah membrana sekuler yang berwarna. Wah, ada orang yang warna irisnya coklat, tapi di ras lain ada warnanya biru, ada yang abu-abu, ya. Tapi kalau kita dari suku Melayu ini, kelompok suku Melayu, kita warnanya coklat. Jadi iris ini terletak di belakang kornea dan di depan lensa kristalin. Jadi kalau Anda lihat mata temannya ya, Anda akan lihat warna coklat, itulah iris. Sedangkan pangkalnya melekat pada corpus ciliaris. Jadi warna iris tadi sudah dikatakan ada yang warna coklat, ada yang abu-abu, ada yang biru, tergantung. Hidup Jerman biasanya warnanya gitu ya. Fungsi iris ini adalah mengatur intensitas cahaya yang dibutuhkan bola mata. Jadi kalau sinar yang masuk ke dalam bola mata itu intensitasnya besar, tinggi, maka pupil akan mengecil. Tapi kalau di tempat yang remang-remang, pupil akan melebar, atau intensitas cahaya kurang, pupil akan melebar. Jadi kalau Anda di tempat gelap, maka pupilnya akan melebar. Tapi kalau di tempat terang, pupilnya akan mengecil. Bila cahaya yang masuk ke dalam bola mata terlalu kuat, maka secara refleks pupil akan mengecil, atau disebut miosis. Tapi begitu sinarnya kurang kuat, dia akan melebar, disebut nitreasis. Jadi lubang iris atau tadi pupil dapat mengecil karena kontraksinya muskulus splinter pupillae. Lubang iris dapat melebar karena pupillae. Saudara sekalian, lubang iris atau yang tadi disebut sebagai pupil dapat mengecil karena kontraksinya muskulus splinter pupillae. Lubang iris atau pupil dapat melebar karena kontraksinya muskulus dilatator pupillae. Kedua otot tersebut dikendalikan oleh sistem saraf otonom, artinya ototnya tidak ada saraf untuk mengendalikan otot tak sadar. Jadi enggak, aku kepingin pupilku tak kecilkan ya bisa, tak lebarkan ya bisa ya, karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Berikutnya adalah corpus ciliaris. Jadi corpus
siliaris terdiri dari pembuluh darah, kapiler vena, proses siliaris dan muskulus siliaris. Jadi ada tiga bagian yang mengumpul di korpus siliaris ini. Prosesus siliaris berfungsi sebagai alat untuk memproduksi humor aqueous. Sedangkan muskulus siliaris berfungsi sebagai alat atau mekanis dari akomodasi. Jadi dikendalikan bagaimana lensa menyembung, bagaimana dia kontraksi lensa memipih atau menyembung, ya, seperti itu. Berikutnya adalah koroid. Apa itu koroid? Koroid dibentuk oleh arteriol, venula, dan anyaman kapiler berpenetrasi padat. Fungsi koroid ini adalah untuk dapat memberikan nutrisi pada lapisan retina. Ya, jadi kebutuhan nutrisi retina disuplai oleh koroid ini. Ya. Jadi isinya banyak pembuluh darah yang bisa mensuplai nutrisi. Koroid adalah suatu membran yang berwarna coklat tua terletak antara sklera dan retina. Jadi dia ada di tengah-tengah antara sklera dan retina. Jadi koroid ini ada membran Barge dan supracortical. Saudara-saudara, sekarang kita memasuki subpokok bahasan ke-6 tentang retina. Ya, retina. Apa itu retina? Ya. Retina merupakan membrana yang lunak dan ringkih pada lapisan paling dalam dari bola mata. Jadi ini kalau di kamera itu, di alat kamera yang untuk foto itu, ini adalah filmnya di situ tulisannya. Tabel retina berangsur-angsur mengecil dari 0,4 mm dekat masuknya nervus opticus sampai 0,1 mm pada orasi rata. Jadi makin dari tengah tebal, makin ke pinggir makin tipis ya. Letak retina ini berbatasan dengan corpus luteum dan koroid. Retina ini berfungsi sebagai alat penerima rangsangan cahaya, jadi di reseptor ya. Rangsangan cahaya diterima oleh retina. Terus nanti cahaya akan oleh bola mata difokuskan dirinya dan akan terbentuk suatu bayangan objek. Jadi pada retina ini terdapat makula lutea. Makula lutea merupakan bagian dari retina berdiameter kurang lebih 1 mm, dan pada area inilah berkumpulnya sel-sel reseptor kerucut dengan jumlah hampir mencapai 6 juta sel. Di samping sel-sel kerucut, reseptor retina juga memiliki sel-sel batang. Jumlahnya mencapai 120 juta sel yang tersebar pada hampir seluruh permukaan retina kecuali pada daerah makula lutea dan pada daerah diskus nervi optisi. Jadi di makula lutea tidak ada sel batang tapi sel kerucut. Sedangkan di daerah diskus nervi optisi ini tidak ada sel batang tapi juga tidak ada sel kerucut. Ya, jadi itu orang nyebut sebagai blind spot, ya, titik buta di sana. Sel-sel bacillus itulah yang nantinya akan berperan dalam pembentukan lapang pandang atau visual field dan penyesuaian penglihatan dalam pencahayaan remang-remang atau dark adaptation. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan tiada pesta yang tidak pernah usai. Begitupun juga dengan pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini akan saya akhiri sampai di sini. Ya, jadi sekali lagi silakan baca, disimak, jangan lupa absensi, disiatu, jaga kesehatan Anda, mengikuti protokol kesehatan, dan
Selamat menunaikan ibadah puasa. Sayonara.